Kita akan memulai materi kita pada saat ini, yaitu tentang komunikasi dalam pengasuhan. Dan lebih lagi kita berbicara tentang yang namanya bahasa dan komunikasi serta pola asuh anak. Nah, sebelum kita akan memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Priska Yuliana Loronusa sebagai guru di kelompok bermain Teresa, Pombos Barat, Kota Manado. Nah, kita akan melihat apa yang menjadi tujuan dari materi kita pada saat ini, yaitu pertama, peserta harus dapat memahami apa bahasa dan komunikasi dalam pengasuhan. Peserta dapat mengetahui perlunya mempelajari komunikasi dalam pengasuhan. Peserta juga dapat mengetahui pola asuh dan pencegahan dalam penanganan stunting. Dan yang terakhir adalah peserta dapat mengetahui jenis-jenis dari pola asuh yang benar dan salah. Nah, kita akan melihat bahasa dan komunikasi. Apa sih bahasa itu? Bahasa adalah kegiatan yang meliputi kemampuan yang mengungkapkan sesuatu, mendengar, dan juga memahami. Dan komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Itu adalah komunikasi. Nah, kita akan melihat mengapa bahasa sangat penting dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini. Ya, karena bahasa merupakan media komunikasi. Dan apakah perlu kita mempelajari komunikasi dalam pengasuhan? Ya, kita perlu mempelajari komunikasi dalam pengasuhan karena komunikasi dalam pengasuhan sejak anak usia dini sangatlah penting karena dapat membantu dalam mengembangkan kepercayaan diri anak, membantu mengembangkan harga diri anak, membangun konsep diri anak yang positif, membantu anak membangun hubungan dengan orang lain yang ada di sekitar. Dan ingat bahwa pendidikan yang terbanyak adalah di rumah bersama dengan orang tua, yaitu 19 sampai 22 jam waktunya. Dan untuk di PAUD atau bersama dengan guru, pendidikannya itu terbatas karena waktunya hanya 2 sampai 5 jam per hari. Olehnya itu sangatlah dibutuhkan pola asuh anak yang benar. Nah, salah satu hal dalam pencegahan stunting adalah tentang pola asuh anak. Nah, apa sih pola asuh anak? Pola asuh anak dalam keluarga atau pengasuhan yang juga disebut sebagai parenting adalah proses mendidik anak dari kelahiran hingga anak memasuki usia dewasa. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara bagaimana orang tua memperlakukan anak, bagaimana orang tua mendidik anak, bagaimana orang tua atau guru membimbing dan mendisiplin anak, bagaimana peran guru di sekolah dan juga orang tua di rumah untuk melindungi anak dalam proses mencapai kedewasaan, membentuk perilaku anak yang sesuai dengan norma dan nilai yang baik. Nah, kita akan melihat jenis pola asuh. Ada jenis pola asuh yang otoriter dan ini memiliki dampak yang tidak baik bagi anak. Jenis pola asuh otoriter adalah memaksa anak untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tua. Dampaknya percaya diri anak rendah, permisif. Orang tua tidak menetapkan batas-batas tingkah laku dan membiarkan anak mengerjakan sesuatu menurut keinginannya sendiri. Dalam arti kata, anak bebas melakukan keinginannya sendiri. Dan dampaknya anak adalah menjadi egois, anak kurang berempati. Dan yang terakhir, pola asuh yang terakhir adalah pola asuh yang demokratis. Pola asuh ini menerapkan bagaimana menghargai kepentingan anak, tetapi juga menekankan pada kemampuan untuk mengikuti aturan sosial. Nah, ini dampaknya adalah anak bisa berpikir kritis, bisa mengambil keputusan yang baik. Kesimpulannya adalah salah satu hal penting dalam bahasa adalah kemampuan komunikasi. Komunikasi efektif adalah cara orang tua memberikan arahan kepada anak dan anak menyampaikan gagasan kepada orang tua dalam suasana yang nyaman dan saling memahami.
Nah, tahapan perkembangan bahasa anak merupakan tahapan perkembangan anak yang harus dipahami oleh pendidik PAUD. Demikian materi kita saat ini. Terima kasih.